terbang parah. Game 2, game 3 one side. Kalau nggak salah 11 kali terus juga ya. Oke. Kalau begitu ini dia drafting page-nya. Kita akan lihat lagi seperti apa pemilihan hero yang akan digunakan oleh masing-masing player dan juga tim. Oke, draft pick memang menentukan sih. Betul. Oh, itu Giants di belakangnya keren banget asetnya, bro. Gue hitung layar ada berapa boleh nggak? Hitung aja coba. Naga Yuzong lagi ke atas gitu loh. Bisa. Dan draft pick, first picknya untuk Lilgan, second pick untuk Team Flash. Tahu Fanny ya. Karena memang power dari Team Flash kemarin Fanny-nya selalu split push. Jelas banget. Guinevere To live is to trick the Reaper. lepas. Dan tadi ada di statistik juga kan Om, Guinevere dari Lilgan 100% loh. Tapi diadu dengan Nolan. Oke. Nolan langsung karena Nolan pun setidaknya kalau emang Guinevere diamankan, emang nyerang ke arah Nolan ya kita tahu lagi ya. Selepas. Karakter yang dimiliki oleh Nolan juga bisa melepaskan itu semua. Oke, let's go. Dua hero yang akan diamankan. Angela ada, Bruno ada, Arlott ready. Banyak banget pilihan yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Flash. Ya, mereka bisa amanin mungkin Arlott-nya ya. Deny pick-nya dulu atau Bruno-nya juga bisa. Yep, Tapi Guinevere. Bruno dan juga Guinevere. Tetap. Apakah mungkin nanti di flex gitu kan, jadi tiba-tiba posisi roamer. Tapi gue udah paling jarang ngeliat Guinevere XP sih. Udah paling jarang. Sayang potensinya nggak sih jadinya kan kalau emang Guinevere XP? Dia harus stay di lane juga kan. Sistemnya jadi kayak pick off. Iya. Sayang banget jadi potensi Guinevere yang emang bisa lalu lalang untuk bisa menciptakan banyak momen. Jadi kalau mentok di situ doang, Dia diem dia nungguin. diem nungguin. Turtle, ya bang ke turtle gitu. Bisa. Ntar balik lah. Oke, tapi Arlott-nya yang kita mention juga kali ini diambil dan akan dipakai oleh Aizen. Nah, ini nih yang bahaya nih. Karena tadi juga di match sebelumnya yang pakai Arlott keras banget. Kelihatan lah ya. Dan Yep. Matilda, in and out yang dicari. Marksman-nya nggak diambil duluan. Oke, Ini bisa ditarget loh. benar. Sementara itu sekarang Angela pun masih terlepas akankah Angela menjadi pilihan dari tim Flash untuk bisa menjadi salah satu hal yang bisa ngebantu dalam tim fight-nya mereka. Entah pun nanti Guinevere menjadi jungler. Kemungkinan Guinevere-nya bakal jadi jungler. Kemarin kan sempat dibawain juga. Dan memang strong banget. Kemenangan yang didapetin tim Flash karena Guinevere jadi jungler 2 kali. Ya. Tapi ini match up-nya ada support Matilda dan ada Nolan yang susah ditangkap juga nih. Kayaknya dia butuh satu utility lagi deh buat ya semi-semi ngebait nggak sih ke arah Yep. Nolannya gitu kan. Atau emang Satu sisi mereka pasti. itu dengan main-main tank yang kemarin tadi kita udah ngelihat ya sekarang Minotaur, Kufra, udah laris manis Mino juga kan. Mino juga banget. Udah mulai laris manis lagi untuk menjadi pilihan. Tapi ternyata Lilia dulu. Oh iya tim Flash dia punya power Lilia sih sebenarnya. Mid laner memang sekarang menurut gua tuh udah luas lagi poolnya. Kalau dua ini udah di ban, udah larinya tuh udah kemana-mana. Marcia pun masih ada sebenarnya yang mau pakai mah. Iya, dan juga Lilia. Berarti ini Lilianya memang dipakai untuk ngebait. Mungkin source skill-nya bakal dihabis-habisin ya. Kembali memancing dengan adanya Black Shoes. Karena ya salah satu juga yang bisa dipakai sebenarnya ini masih di Novaria. Novaria ya. Tapi untuk Marksman nih Om, kayaknya udah bakal ditarget langsung. Target sih, habisin aja semuanya sekarang. Brody lah ya, salah iya satunya. Brody, Cloud gak sih? Atau Brody, Cloud. Beatrix sudah down banget ya. Betul. Dan juga untuk setup dari Beatrix kan nggak ada sebenarnya sih. Bener juga sih. Beatrix jadi susah nanti ya. Oh, Tapi kan Kayak Beatrix. Beatrix langsung. Karena Lil kan Beatrix di World Cup sering dipakai. Dia punya power juga dari Sand Beatrix. rises when I give the Sementara word. Khalid Spek Adamir ya. Ya ada Bin kemarin dengan Khalid full damage. Tapi untuk sekarang kayaknya memang Khalid udah full damage sih. Iya benar. Kayak Tapi tanggung banget gitu loh kalau skin defense. Malah jadi nggak gagal gitu loh. dia nggak bisa Harusnya ngapa-ngapain ya. Maksudnya mending ya, tuker. dia nggak bisa maksimalin buat heptasisnya atau penetration. Cuman ya Khalid yang sekarang juga kan sudah kena nerf nih. Kalau di Tornado yang kemarin 2 kali puter kan full tuh. Ya. Pasif. Kalau sekarang 3 kali puter tuh masih perlu jalan dikit lagi. Dan itu berasa Baru banget Om. aktif. Berasa tuh di sana. Karena biasanya satu hit abis Desert Tornado tuh satu hit mati Om. Iya. Nah gara-gara tuh pasifnya belum ada jadi jalan dikit. Nah orang bisa sprint, bisa flicker, bisa ngedash lah. Itu yang jadi bikin nerfnya. Tapi di Giben bagus juga nih. Yang bisa Mino. netralisir kan. Ya mereka bisa ambil Mino. Karena Mino Grill? setup. Grill? Buat si tim Flash kan? Iya, tapi kalaupun Digi, misalnya Digi nggak di-ban nih, Digi pun diamankan oleh pemain dari Lilgan. Magical Matilda damage-nya berarti. bener-bener ngepok dong jatuh. Di Matil. Iya, magical damage-nya bener-bener ngepok doang kan. Kita udah tahu lah sering ngelihat bagaimana Digi itu bisa menjadi carry, menjadi top damager kan. Karena emang pop dari alarm bomnya kan. Kalau dilihat dengan ada Matilda, adanya Digi, berarti ya ngepok-ngepok tipis-tipis doang dong ya. Gak ada yang power ya.
dari Magicnya. Oke, dari support sistemnya boleh. Time Journey ada, Cycling Eagle, Guiding Wind ada gitu loh. Series lah. Eris lah, udah dibuang juga. Ya, oke, ngabisin semua EXP lane. Uranus masih ada memang dipakai. Atau ya sekali lagi Minotaur. Itu Dan dia. Minotaur akhirnya nongol lagi. Ya, Mino. Aku sekarang kalau ngelihat ada Digi yang di ban, kemungkinan besar banget nih Minotaur bakal keluar. Ya, karena memang ke counter banget Om. Kalau kena Digi itu sakit banget palanya Om. Iya. Dia kan 3 knock up kan, lompat pertama, Minion Fury lompat lagi kan. Itu cukup time journey buat ngilangin 3 itu Om. Oh ya, dan nggak bisa kemana-mana juga. Dan sekarang mid laner yang mungkin belum terbuka Valentina kalau mau untuk bisa mengcopy. Mungkin Minuman Tapi Fury. Valentinanya pun udah Novas. menjadi korban. Iya, sudah di ban juga. gue setuju Nova kayaknya dia Om. Nova. Tapi Nova ya ketemu dengan Mino. Dia kan asal sphere nih, di heal terus-terusan. Iya sih, poknya jadi gagal. Pokoknya Iya. jadi ya udah. Paling hanya memaksimalkan eco-nya aja kan. Untuk Iya, bisa asal melihat eco. bagaimana dengan ada Guinevere, adanya Mino. Kadang kan mereka bisa diem-diem nih. Mainnya bisa diem-diem banget untuk lompat dan Kaja ternyata. Kaja mati Om. Alchemy. The Aja art bro. of Siapa miracle. magical damage-nya? Harus Matilda. Matilda Romer gak sih Om harusnya? Tapi sayang Matilda konsil mid ya. sih, ini Matilda mid sih. Kalau Matilda mid ini ya, satu hal yang pasti adalah Matilda mid manja banget. Karena gue bener-bener udah cobain beberapa kali bahkan. Clear lane-nya Lama 3 ya. hari Om. Harus sendirian dibantu tuh, kan, harus lama dibantu banget. Ring of Order nanti ya. Iya makanya jadi kayak mainnya tuh kelihatan. Vision tuh bakal kebuka terus. Kajanya bakal start dari tengah. Oke, misalnya Kaja mid lane. Full damage nggak? Kalau Kaja mid lane kayaknya enggak. Udah bertaruh full damage aja, jadi sekalian lu narik udah sekalian bakal hilang aja orang Susah sih, jadinya. tapi buat Kayaknya Cuman Kaja susah juga juga. Iya. butuh depan juga. Ya, karena kan kita tahu dia butuh item kan. Kalau Iya. mid lane ini butuh item, damage, terus juga Kaja kan tipikalnya yang dia buka, Mm-mm. dia all in gitu loh, harus commit. Matilda Rom sih yang paling make sense memang ya. Matilda mid maksudnya, Matilda midnya yang paling make sense. Jadi Oke, Kajanya dan punya ini konsol ternyata, juga. semakin nyeri lagi ya dari magical damage-nya. Radiant Armor fix harus digunakan ini namanya. Yep. Lilia lah, Idit lah. Ya apalagi Guinevere dengan satu item kan, Genius One, sisanya defense item. Iya. Itu udah bakal jadi penentuan juga dan 10 hero yang sudah muncul. Lilgan dengan bermain 2 tipikal hero support berarti ya. Mhm. Ada satu initiator juga dari Kaja. Namun ini dia untuk tim compression ya. Oke, cukup berimbang tapi setidaknya ada beberapa hal yang emang diungguli oleh tim Flash-nya. Ya dan banyak ya sebenarnya crowd control-nya Late lihat tuh. game potensialnya coba. Iya, banget mereka. late game-nya, early-nya juga sedikit dipegang oleh tim Flash. Karena secara ratingnya memang ya seperti yang Lim bilang tadi, ini Matilda untuk clear lane bakal lama. Ya. Dan kalau mereka lagi kondisi kalah, kondisi tertekan, ini bakal susah nanti untuk Lilgan. Cuman kalau ngomongin inisiasi, Bagus, oke bisa lah ya. kabur-kabur, Bisa di follow juga, ada Bebex, ada Nolan juga sebenarnya bisa kan. Yap, sementara itu untuk sekarang Land of Dawn pun sudah terlihat bagaimana kondisinya. Jadi langsung saja kita menuju ke match yang kedua di game yang pertama. Kaja Rom. Oke, nyari konsil berarti ya. Matildanya nggak ada favor tapi tetap masih bisa pakai foto kok. Mhm. Karena ada top shield kan. Ya. Cuman balik lagi kayak dengan apa yang udah lu tes tadi kan. 3 hari Bener ya. dong. Nah ini lihat Kajanya mulai dari mid. Kan Mau kita nggak mau. Senin, berarti Kamis ya. Kamis baru jalan dia ke bawah. Itu kalau ke bawah, kalau ke atas bisa nambah sehari lagi pak. Soalnya kelihatan Little Wanderer kan muter dikit. Oke, sementara itu ada Losi yang emang mencoba untuk bisa memberikan sedikit hentakan. Tapi dari Little Wanderer-nya berhasil diamankan oleh Lilgan. Iya. Farming dari Nolan ya, yang memang jadi salah satu kunci juga di mana ini jangan sampai berhenti untuk ketika dia sedang melakukan posisi farming karena level juga dibutuhkan untuk instant burst down nanti. First item Heptasis yang biasanya memang penting banget antar Heptasis atau ya Hunter Strike. Bisa. Gue sempat terkagum-kagum kalau ngelihat Nolan ini dari pattern farmingnya itu dari junglernya Blacklist. Oh iya kencang sih memang. Itu kenceng banget. 10 Tiba-tiba menit- level 15 ya. 10 menit kurang level 15 apa-apa anda gitu. Iya. Gimana cara farmingnya? Cuman memang biasanya itu ngorbanin banyak hal sih. Kayak gold lanernya jadi nggak makan dual lane. Yap. Dari emblem tadi ada emblem mage om di tangan Matildanya. Ini sementara di bagian bawah ada serangan yang udah dilakukan Spatial Migration First Blood. Berhasil diamankan dan berhasil sudah mereka untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tapi pertempuran yang kembali terjadi. Ada flicker yang udah langsung dikeluarkan tim Flash. Mereka dalam keadaan yang cukup tertekan setelah tadi berhasil menculik 1, dibales langsung. Ya, dan bahkan pressure-nya masuk ya untuk di area dari top lane-nya. Bebex ternyata bisa dipukul mundur oleh Phoenix juga.
Dan ini positioning, battle of positioning kalau melihat dari kedua marksman kita yang sedang bermain di top lane-nya. Dan area dari Turtle yang pertama untuk setup yang manis tadi dengan tumbangnya Aizen pertama kali ini bakal susah untuk bisa setup atau kontes di Turtle yang pertama. Tapi kayaknya tetap dicoba deh, karena masih dibuka visionnya sama Ethan tadi. Bahaya sih belum level 4 soalnya Aizen. Sementara sekarang di area dari Turtle-nya berhasil diamankan dan Hades mundur lagi ke area yang berbeda. Cycling Eagle tidak mungkin mau landing ke area tersebut. Karena hanya akan landing ke arah satu nyawa dia yang akan hilang pula. Namun di tempat yang berbeda, Bebex udah level 4. Siap mengeluarkan ton 4 memori. Kita lihat aja seperti apa nanti hasilnya. Ini yang menarik build-nya dari Forbit sih Om. Kalau dia build-nya full damage berarti ya nggak ada utility kayak foto gitu-gitu kan. Tapi kalau dia utility, magical damage-nya minim pasti Om. Iya, ini mau gak mau memang untuk build-nya ke damage gak sih? Tarlium lah ya, Iya. Genius One gitu-gitu kan. Karena pada zamannya mungkin sebelum di nerf kemarin, ini kalau kita ada pakai Matilda terus jadi mid laner, kita di posisi jadi lagi marksman, ditabrak sekali Cycling Eagle, hilang. Iya, Soul Bloom-nya mentok, terus kena Cycling Eagle, Iya. itu nyemuternya sakit. Iya, itu. sakit banget. Pas nabraknya apalagi tuh. Wah, Karena sekarang dari goalnya di awal Hades memimpin ya dengan 2000. Lumayan lah di awal-awal dengan pattern farming yang dia milikin. Tapi di tempat yang lain ada 2 melawan 2. Seperti apa lagi akan dia lakukan? Panik. Panik deh. Nah gitu, beda Phoenix ya? namanya. Itu panik ya. panik gak? Panik ya. Panik lah masa enggak? Revive, Forbit. Tapi pertempurannya akankah terjadi? Enggak. Masih cukup sabar saja mereka dan juga Adamir. Harus pergi dulu ke arah yang berbeda. Arlot masih stay di dalam satu landing yang dia milikin. 35 detik lagi menuju ke Turtle yang kedua dan Bruno masih memimpin dari landingnya. Ya, agak sulit ya untuk bisa mendekat karena memang ini Bruno apalagi range-nya ini jauh. Ya. Dan untuk bisa menang dari Bruno sebenarnya ini butuh untuk lawan yang memang punya outrange dia, bisa meng-outrange dia. Mungkin Bruno dong salah satu marksman yang emang doyan banget kalau 1v1 situation terus-terusan gitu. Iya. Ayo adu-aduan gitu loh. Soalnya Haskell sih ya, yang Ya, pertama. Haskell kan. Wajib, tapi wajib Haskell tuh. Iya. Begitu dia punya Haskell, kita tuh kayak kadang itu salah kalkulasi. Karena tiap kali nendang dia kan kritikalnya nggak tahu muncul kapan nih, tapi kritiknya selalu muncul di momen yang pas banget yang dibutuhin sama si Bruno. Iya, pas gitu dan gede kan. Dan gede. Balik darahnya tuh banyak tiba-tiba. Wait, apa yang tak akan terjadi? Ada satu defense judgment tadi dan berhasil lagi menarik karena Lolsi. Pertempuran kembali pecah dia tersebut ada satu orang yang langsung dibanting sementara Bebexnya menjadi korban sedikit lagi yang tersisa. Jay masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage dan kena ke arah beberapa player tapi Jay Black Shoes-nya dikeluarkan dan Turtle pun kemungkinan besar akan menjadi milik dari tim Flash. Wah, pertukarannya nggak bagus sih ini. Romer ya yang ditukar dengan Gold Laner juga tadi. Bahkan bukan hanya satu, 2 ditukar 1. Plus Turtle juga. Ini bakal unggul banget jauh sih dari tim Flash. Adamir pagi-pagi udah Udah antivirus, sudah slow banget. Lu mau gebukin gimana juga udah aman banget hidupnya kayaknya. Oh ya, Adamir. Pagi-pagi damage orang juga belum gede-gede banget. Iya sih. Dia udah punya anti queen. Benar-benar dicicil ya. Bisa bilang enggak. Tahan-tahan kan jadi. Sementara sekarang Bruno-nya udah berpindah lagi ke landing yang berbeda. Bebex, sakit banget perbedaan damage-nya loh. Itu lihat tuh, udah kena 2 kali hit Iya. ya dari si Brody Satu tadi. bar doang loh ini. Terus tendang ke gold buff, naik lagi tadi. Full HP lagi sekarang. Makanya enak banget ya. Dari Bruno makanya laku Om. Laku ya. Laku banget, top priority bahkan. Nomor 1 lah ya. Ya, untuk Dan dia marksman. pun tidak bergantung kepada ultimate kan. Betul. Malah dari DPS-nya ya udah DPS dia nggak mau nge-ultimate juga slow. Biasanya Iya. ultinya itu buat nge-trigger pasifnya loh. Iya. Pas lagi belum ada pasif, dia buka ulti duluan. Stacknya 10 dengan cepet pasti kan tektok terus kan. Karena kan mantul-mantul di sana kan. Mantap betul. Iya, kalau emang nggak mau nge-grinding stacknya dulu ya. Iya biar cepet. Cara cepat itu teman-teman. Cara cepat. Cara Pakailah cepat. multi. Tapi sekarang tanpa purple buff, ini benar-benar Zaura dalam bahaya. Gak ada Iya. purple buff, akan susah untuk bisa melakukan kombinasi ya antara Fracture dan juga Ghost dia. Itu adegan penculikan kan di bawah dan benar saja ada Minotaur yang emang udah lompat tapi Guinevere hampir saja bisa mendapatkan Zaura karena tadi dengan fracture yang dia milikin dia pun berhasil pergi tapi tidak untuk outer turret, tidak bisa berpindah dan harus siap untuk menerima damage yang bisa dihasilkan oleh Bruno berhasil. Dan sudah mulai masuk ya, invasi yang dilakukan oleh tim Flash ini sudah mulai berjalan dengan semestinya. Mereka sudah mulai nyebrang terus-terusan masuk ke wilayah dari tim Lilgan. Dia ini ngincer mid lane loh kali ini. Target yang gede sebenarnya. Udah di zoning langsung sama Jay dan mid terbuka. Ya 4-1 sekarang posisi yang sekarang digunakan oleh pemain dari Lilgan karena untuk Nolan ya sendirian dulu, anteng dulu deh. Anteng dulu, betul. Karena nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, tanpa purple buff dia akan susah untuk bisa nge-spam untuk source skill-nya dari expansion dan juga untuk coach-nya.
Turtle sudah mulai muncul kembali. Ini turtle yang ketiga nih. Bakal jadi perfect turtle sepertinya. Perfect turtle sih harusnya ya, karena terlalu beresiko juga untuk pemain dari Lilgan. Emang bisa menabrak, karena dari tadi juga mereka nggak memiliki rumput, mereka nggak tahu di mana aja, informasinya juga nggak didapatkan. Tapi sekarang kalau kita lihat dari minimapnya ya, ini dominan ke arah bawah nih mereka yang akan membangun serangannya. Tapi lihat bagaimana Purple ya, lagi menjadi tujuan buat tim Wah. Flash. Terus Phoenix-nya seger banget udah. Seger Seger loh. banget. panik bikin orang panik. Wah, Udah punya berserker. Berserker sekarang, Haskola berserker. Oke, berserker tuh naik harga loh. Kok malah selalu-selalu aja, tapi di Judgment tadi mencoba untuk menarik ke arah satu player. Hanya saja ada miskom sepertinya yang terjadi dalam area tersebut. Tidak ada hasil yang optimal yang mereka dapatkan. walaupun nggak cukup sih tadi. Momennya kayak terlalu dipaksakan. Dan akhirnya mereka malah ngebuang banyak source, Om. Terlalu banyak ya bahkan tadi. Konsil, Defend Judgment. flicker, defend judgment. Ya ditukar dengan satu minuan Fury Fury. tadi. Udah. Dan itu yang membuat Mino yang di sini ini bakal sangat susah untuk bisa di counter tanpa adanya Valentina, tanpa adanya Diving. Jadi dia bebas banget untuk bisa memberikan minuan Fury-nya dan juga bahkan dengan adanya satu motivation roar. Oke, sementara sekarang ada beberapa player lagi yang dimiliki oleh pemain dari Flash. Mereka mungkin akan langsung menghajar ke arah satu Inotar yang ada di bagian bawah. Tapi Minotaur selalu memasang badan, memancing resource skill keluar, lalu akan dibalikan keadaan. Wow, Thunderbelt buat Hades. Efek slow setelah memberikan skill. Dan juga true damage jelas. Yap, NOD sekarang dimiliki oleh Jay. Udah DPS, pakai NOD, orang ke slow. Capek dah. Utility banget ya. Dan wah ini tujuannya inner turret loh, tanpa Lord bahkan. Tanpa Lord menit 8 mereka udah mulai menabrak ke arah satu inner turret tapi tidak ada wave minion, harus bersabar kembali tapi 5 player sudah berkumpul bersama-sama. Ini kalau mau dibalikin juga susah Om ya. Inisiatifnya ngandelin kaca banget, doang bahkan bukan banget. Hanya dengan satu ini ya, satu defense judgment yang wajib untuk bisa dapetin satu. Sedangkan kita tahu sekarang dengan keunggulan gold yang dimiliki oleh tim Flash, equip mereka akan ada di atas. Waduh, apa yang terjadi tuh? Mendadak dengan ada Final Slash tadi yang udah langsung dikeluarkan, pertempuran kembali terjadi. Selamat. Tapi barusan ada Setruman yang siap untuk langsung dilakukan, hanya saja mereka masih terlalu jauh jaraknya. Dan selamat dari LoL sih tadi ya. Ini Flicker belum ready loh tadi kondisinya. Dari si Gaeta memang kelihatan sih. LoL-nya nggak buru-buru ke foto Om. Dan juga nahan tadi, karena memang Purify yang menyelamatkan Forbid juga. Dan sekarang tanpa adanya Purify ini akan memudahkan tim Flash kalau mereka mau ngebet dengan Lord yang pertama ini. Mereka bisa nunggu nanti. Ya. Semisal ada Circling Eagle yang dibuka oleh Forbid, mereka bisa langsung tabrak. Loh. Untung masih bisa nge-god itu Zauranya. Untung saja dia masih bisa pergi dari sebenarnya saja sekarang Lolsinya. Final Slash yang langsung dikeluarkan, Black Sword sudah dikeluarkan pula. Belum ada lagi satu minum Fury yang terlihat di area tersebut. Tapi Lolsinya udah langsung melenyap. Hanya saja di tempat yang berbeda untuk Arlordnya. Berhasil langsung dihilangkan. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Bruno. Tapi double kill didapatkan pula oleh pergerakan bebek. Tapi triple kill. Battle of Marksman. Satu hit terakhir Ethan. Tidak mau menyerahkan maniak terhadap Vanik dan Vanik. Bener-bener bikin panik loh. Mohon maaf itu masih ada anti backdoor protection tuh tadi ditok terus tuh tadi dari turretnya dan dapat kebetulan. Iya. Wah, ini banyak banget unggulnya 6.000 Om. Ya, itu cukup unggul jauh karena kita sudah melihat ya, tanpa adanya Purify yang dimiliki oleh Forbid. Kalau memang dia membuka dengan Circling Eagle, jelas efek dari Minuan Fury akan bisa tetap memberikan knock up ke atas. Dan kita akan melihat untuk replay kali ini, di mana untuk tim fight-nya beberapa hero tadi langsung terkena knock up ya. Ada 3 hero dan bahkan Phoenix cukup leluasa untuk bisa melepaskan volley shot dia. Gak ada yang bisa menghentikan sama sekali. Sudah berhasil untuk memberikan out damage yang sangat besar. Gak bener nih Bruno. Tapi tadi sempat di-cancel ya, Minion Fury-nya di-cancel tadi sama Defense Judgment. Jadi belum sempat hentokan ketiga, udah ditarik duluan. Sayangnya damage itu butuh waktu, walaupun akhirnya cukup. Tapi tetap itu ngebeli waktu, bikin posisinya acak-acakan. Dan dari item sebenarnya masih awal banget nih, goldnya jauh banget bedanya. Bentar, tapi Sauronnya dia pakai Retribution ya di Little Wanderer. Berarti purple buff-nya lagi-lagi hilang. Iya, udah kayaknya Pasrah sih. udah visioner juga sih dia. Kayaknya gue udah akan sulit untuk bisa menebak ataupun Udah susah memang. melihat apa yang ada di area purple buff nih. Udah banyak tamu di situ. Sementara Lordnya bergerak di area atas. Bersiap untuk bisa menabrak lagi ke arah satu base turret. Dan mereka semua berhasil menghancurkan satu pertahanan di bagian atas, di bagian tengah. Sudah mulai menyusul, hanya saja Gold tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ditarik. Di Judgment begitu baik untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Adamir. Lordnya sendirian di bagian dalam 4 player yang dimiliki oleh tim Flash. Akankah mereka tetap untuk bisa mau maju ke area depan, menabrakkan ke area defensif yang dimiliki oleh Lilgan. Masih ada pasif dari turret dan ini memaksa dari tim Flash harus mundur sekarang juga. Kalau ngomongin super wave minion, masih ada satu wave lagi nih.
Cuman tergantung nih, kalau emang tim Flashnya mau tabrak, mungkin dengan keunggulan gol segini masih bisa ya Om ya. Dan juga mereka udah unggul ya tadi ya, dengan mendapatkan mid top best turretnya tadi. Itu hanya dengan satu keunggulan juga, dengan satu Lord. Jadi mereka udah sangat-sangat unggul, bukan enhanced Lord tuh bahkan ya, hanya dengan mengandalkan super minion yang jalan berbarengan bersama dengan Lord tersebut. Dan sekarang juga setup masih dilakukan oleh tim Flash. Mereka tahu bagaimana potensi dari hero mereka ya, dengan adanya atau menghilangnya mereka dari radar, ini membuat tim mereka langsung mengerikan. Special migration bisa muncul sewaktu-waktu. Oh gue tahu nih Om kenapa Matilda Om. Dia mau tarik pakai flicker ke depan terus dijemput Matilda Om. Biar jadi out position. Buset dah langsung berhasil dong dia special migration. Purify. Ada Vayla di yang lebih untung ya, Forbit masih selamat. Setengah loh itu tadi. Tapi mancing Purify juga tuh. Itu mancing Purify dan ya dengan 3 pemain lainnya tanpa Purify, Special Migration menjadi salah satu skill yang menjengkelkan. Karena sekali saja terkena knock up ke atas untuk bisa melakukan backupannya mereka harus cepat. Tapi untuk nge-burst down ini susah dikarenakan masih ada Minotaur tadi. Adanya efek heal, terus juga dari Minotaurnya ini kalau kita lihat dia punya Flash of the Oasis. Oke udah makin enak lagi nih pastinya. Udah bisa ngebantu teman-temannya lagi. Tapi kalau dilihat dari duitnya Nolan tadi lumayan oke kok, dia 9.000 tadi. Goldnya bedanya berarti di teman-teman lainnya nih, bukan di Nolannya. Ya, tapi Nolannya nggak bisa spam kan, karena tadi purple-nya lumayan ketahan. Baru sekarang mungkin ada spacing buat bisa dapetin purple buff. Ini Lord sendiri pun udah memanggil-manggil lagi ya. Ini cukup adem ayam, cukup tenang. Mereka menurunkan sedikit temponya, tapi mendadak dengan konsil yang udah langsung dilakukan, berhasil memukul mundur. Dan mereka tidak mau terlalu bernafsu untuk bisa menghancurkan ke arah pemain Lilgan secara langsung. Masih ada objektif yang bisa mereka amankan. Oh di fight kayaknya dimajuin Forbit. Buset mau dimajuin dong, tapi final slash-nya belum terlihat dan benar. Ada satu final slash, bahkan tadi minuman purinya udah langsung dikeluarkan pula. Pertempuran kembali terjadi, Arlotnya berhasil langsung dihancurkan, double kill bisa didapatkan pula oleh Adamir. Tapi mendadak Adamir pun langsung dihilangkan dengan saja. Tapi Ethan, satu burung yang tidak bisa mengepakkan sayapnya kembali. Hanya saja sekarang Bebek hampir bisa mendapatkan ke arah dari Queen Imperator Hades. Tapi depannya berbeda, Lordnya berhasil diamankan, hanya saja mereka terwipe out. Wah ini 10 detik sih respawn time yang kayaknya nggak bakal cukup karena minion di arah mid sudah dibawa ke depan base. Dan Lordnya bergerak ke bagian atas, tidak bergerak ke bagian tengah. Dan ini menjadi satu hal yang membuat Flash menjadi pemenang di game yang pertama. 1 poin diunggulkan oleh Flash. Masih dengan hal yang sama, Lilgan terbiasa dengan reverse sweep. Mungkin aja nih di game kedua dia akan kembali dengan meta-meta yang unik mungkin. Dengan gameplay yang sudah terdownload Om. Ya dengan membaca permainan yang dilakukan oleh tim Flash tadi. Tapi tim Flash, permainan mereka juga cukup adaptif. Mereka melihat potensi untuk memenangkan tim fight. Ya. Mereka ambil pemain-pemain dari Lilgan semuanya, mengindahkan ya. Tanpa Lord, dan mereka bisa langsung end tadi dengan satu straight push. And the game. Dan power hero mereka juga terlepas ya Om ya. Power hero-nya mereka juga terlepas, mereka bisa mendapatkan satu hero-hero yang mereka inginkan, ya udah kayak begini kejadiannya. Iya kerasa banget ya tadi. Bisa dibilang nggak jalan gak sih Om Matilda Kaja ini? Less damage ya. Iya, Kita iya bilang. jadi. Apalagi Bener-bener. Matildanya ternyata utility Om. Bikin enchanted, bikin foto. Ya, sedangkan mereka butuh damage yang benar-benar nge-burst. Ya bisa jadi andalannya ada Nolan, cuman Nolan kan agak ke delay ya, karena purple buff-nya nggak punya juga. Karena kan kita tahu lah ya, dengan adanya Kaja, sebisa mungkin ada satu damage yang sangat cepat yang harus dihantarkan. Yes. Selama Divine Judgment ini, burst damage yang biasa kita kenal. Sementara tadi apa? Paling Brody sih tadi. Raono Tadi. Pak. Nah itulah sebabnya Iya. kenapa Beatrix-nya di ban. Kalau ada Beatrix itu bisa tadi. Ada Kaja Beatrix. Beatrix, kan. Iya ada Beatrix. Itu semuanya banyak banget dan MVP-nya. Wah tadi sih kalau ngeliat gameplay, gue ke LoL sih. Gue sukanya ke LoL sih ya. Dan Phoenix yang menjadi MVP. Oke. Bruno. Phoenix. Nge-back do, ini emang kan ada ya. Ya, tadi sampai kan. itu Kajanya pergi kan. Aduh udah lagi yang turret aja nih tadi. Iya dia masih kebawa kesel kayaknya nih. Alah kabur lagi dia, udah yang ada aja lah. Tuh red lu. Masalahnya masih ada backdoor protection. Yang ada aja lah. Yang ada aja daripada selamat kan. Inner turret nggak pakai minion. Gak jadi, Gas aja. gak jadi maniak ya. Mania gua woi. Dia jangan-jangan dia ngomong sendiri, maniak tapi tuh red. Ekstrim gak sih kalau kayak gitu? Oke dan ini dia untuk highlight kita ya. Dengan game yang pertama tadi permainan agresif sudah dipertontonkan oleh Hades kembali. Membuka dengan satu buah first blood mengarah ke EXP ya. Dan ya dengan tumbangnya EXP ini menurutku ya. Sekarang dengan 2 menit awal EXP kalau memang bisa di pick up satu kali. Setup di turtle ini bakal terlambat nanti.
Dan terbukti tadi memang setup terlambat level 4 duluan diraih oleh tim Flash yang membuat mereka mudah untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Dan nah ini dia, momen dimana triple didapatkan tapi turret yang menjadi korban tadi. Tapi ya untuk tim fight besar ya, Minotaur yang hadir ini memberikan impact yang luar biasa juga. Karena untuk sisi areanya nggak ada yang bisa meng-cancel kecuali Kaja ini memang nyimpen defense judgment-nya ketika melihat Minion Fury sedang dalam proses. Dan itu berarti menghilangkan sisi pick off lainnya kan. Iya. Jadi udah nggak bisa makan siapapun nih karena dipakai buat cancel. Cuman gua kenapa dia nggak main front to back ya Om? Jadi Matildanya tempel Brody-nya ngepok. Bawa guiding win. Agak susah sih, sebenarnya susahnya tadi juga ya, Matilda ini. Waktu kita lihat ada Lord pertama, Lord yang kedua, Purify-nya udah gak ada. Oke. Iya sih. Udah di-trigger duluan. Jadi kalaupun nanti dia circling Eagle, dia ada di tengah-tengah, udah pasti kena. Iya nggak bisa kabur jatuhnya ya. Dan untuk emblemnya kayak tadi gue bilang mage ternyata Om. Tapi damage-nya tetap kayak nggak berasa sih kalau nggak ada item damage ya. Iya. Dan Ethan ya, Ethan Kaja pakai emblem, basic common emblem ya, ada 2 basic common emblem malah. Jadi untuk damage-nya full ini bakal masuk dari Bebex dan juga Saura. Tapi ya, Saura tadi kita tahu Purple Wolf selalu diambil, dari Bebexnya juga mau mendekat, ini susah karena lawannya juga Minotaur. Ada efek heal, dan efek healnya ini yang membuat kurang efisien jatuhnya untuk Town of Memory. Poking damage jadi kayak kena Treasure juga kan. Udah lagi pick off-nya juga bener-bener ngandelin Brody banget sih gue ngeliatnya. Iya, dan Vanicnya juga pintar banget, dia bikin si Halberd langsung loh. Dia tidak mau mengindahkan Malefic Roar terlebih Betul. dahulu. Si Halberd aja dulu. Ya, dan Rizka the carry ya, Phoenix. Sandbag-nya memang dipegang oleh Lolsi tadi dengan Minotaur dia. Pun demikian, assist ya, most assist ada di Adamir. Jadi semuanya di sini ini dipegang oleh tim Flash. Semua frame. Memang tadi gameplaynya sih terstruktur rapih menurut gue Om. Dari semenjak turtle pertama dia unggul gold, di situ nggak pernah ketarik sama sekali sama Lilgan. Iya, dan sebenarnya kita jangan melupakan faktor Hades juga. Itu faktor Hades ada loh di sana. Dia yang selalu membuka dengan special migration yang memancing adanya penggunaan Purify Forbid. Terus juga kadang-kadang dia bisa juga untuk initiate ke Ethan atau ke Aizen-nya. Jadi untuk bagian belakang itu kan kena knock up ke atas dengan Minion Fury. Udah tinggal buat buka Violet Requiem, udah gak butuh setup lagi. Langsung ya, Langsung. karena memang dia bisa nyambung knock up orang juga. Dan knock up-nya bukan cuma dari LoL sih, ada Adamir juga. Adamir ya bener. Wah enak banget sih ini. Terkonsep rapih ya. Yap, dan bisa dibilang nih, dari deretan-deretan data yang udah